Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ferdi TV Channel. Kali ini saya membuat program baru bersama Ustadz Saihu. Monggo diperkenalkan rian Ustadz ke para netizen. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi. alhamdulillah, para guys, para remaja, putra putri dimanapun berada, keluarga kami se-Indonesia yang berbahagia. Perkenalkan, nama kami Ahmad Saihu SAI, ya, sehari-hari sebagai pengajar di beberapa sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi, dan sekarang aktif di pesantren Alam Al Jamrud yang menekuti bidang untuk pembinaan generasi bangsa yang kepingin hidupnya lebih baik dan bermanfaat untuk keluarga, bangsa dan negara. Itu sekilas tentang biografi kami. Alamatnya asalnya yaitu di lereng Gunung Bromo, tepatnya di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Halo guys. Oke. Ya, oke. Para mungkin yang nonton kebanyakan insya Allah santri ya. Saya manggilnya Uhti sama Ahi ya. Ya, kali ini agak berbeda sedikit karena kontennya bersama Ustadz Saihu. Ya. Tambah derek-derek soalnya jadi Jawa, tanah Jawa. Iya. Ya derek-derek ya. Iya, ini bahasa Tegal, bahasa kampungan biar paham. Oke. Ya, di sini acara baru yaitu acara podcast dakwah by Al Jamrud ya Ustadz ya. Ya, di sini sebagai pembuka atau yang pertama kita membahas tentang kehidupan seorang remaja yang di luar Ustadz nggih. Ya, menurut Ustadz sekarang kan banyak remaja-remaja yang suka membuli ya, membuli temannya, membuli ya tetangga gitu ya mungkin ya. Ya, menurut Ustadz apa sih yang membuat seseorang memilih untuk membuli orang lain? Oke, ini suatu pertanyaan yang sangat baik dan memancing indra kami. Ya, bullying sekarang viral di mana-mana. Apa bullying itu? Yaitu membuat orang lain menjadi susah atau tersiksa atau terluka. Ya. Jadi para penonton, para sahabatku, khususnya anak-anak, remaja, remaji, putra putri, derek-derek sedoyo dimanapun Anda berada, bahwa hukum bullying baik menurut undang-undang dan agama itu adalah sangat dilarang dan haram. Kalau Kanjeng Nabi dawuh yang artinya, ya, janganlah engkau berbuat dolim, karena kedoliman ini akan mengajakmu ke neraka. Apa dolim itu? Dolim yaitu membuat orang susah. Seperti contoh, membuat orang susah. Panjenengan maaf ini, minum buat air kopi, tapi kopinya ditambahi bensin dikit aja. Nah, ini kan bisa menyakitkan orang lain. Atau panjenengan anak-anak ya tiba-tiba temannya yang masih sekolah misalkan SD, karena sampean sangunya itu sedikit misalkan contoh, temannya yang satu sangunya cukup banyak, akhirnya karena gak ngasih uang akhirnya dikeroyok sampai satu melawan empat. Ini namanya bullying, dan ini Masya Allah, naudzubillah, ini yang salah siapa? Yang salah terutama ya lingkungan, terutama kasih sayang orang tua dan orang-orang tua di situ, termasuk guru, tokoh masyarakat atau mas-masnya, mbak-mbaknya yang kurang peduli melihat lingkungan situasi di adik-adiknya terutama. Dia sibuk sendiri dengan HP, ya, main YouTube, main Instagram dan macam boleh lah, tapi kita harus tahu sih. Jadi itu pertama,
tentang bullying sebelum kita sejauh mungkin untuk membahas masalah yang sangat penting ini. Ya, Oke. untuk Ustadz sendiri tanggapannya bagaimana di era pembulian zaman sekarang yang semakin merajalela kemana-mana? Karena kan sekarang terjadi banyak tawuran gitu Ustadz. Oke. Ya, ini semuanya sekarang prihatin. Ya, negara harus bertindak, harus hadir negara. Penegak hukum harus lebih tegas. Ya, jangan karena yang berbuat bullying anaknya pejabat, anaknya orang penting dilindungi. Tapi kalau yang berbuat bullying, contoh yang kemarin ini termasuk membullying negara, apa? Orang nyolong pitik sepeda motor hukumannya 10 tahun. Ya, Masya Allah. 7 tahun. Tapi korupsi 300 triliun hanya dihukum 6 tahun. Ini suatu bullying ke negara, ke rakyat umum ini. Tidak adil. Nyolong pitik kadang diantemi, ya, mencuri sepeda diantemi sampai meninggal. Jadi ini harus lebih tegas negara ini. Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo kita doakan dia semakin tegas dan pemberani. Amin, amin. Dengan menteri-menteri yang benar-benar ikhlas untuk membela rakyat yang Indonesia akan memasuki apa? Generasi emas 2045. Ya. Jadi sekarang ini tunggu luar biasa bullying ini. Makanya kita tidak boleh putus asa. Kita harus selalu waspada. Bagaimana kalau itu terjadi ke anak-anak kita, adik-adik kita, saudara kita. Makanya kita harus selalu belajar waspada, eling lan waspada kata orang Jawa. Ya, orang kalau selalu eling waspada hidupnya akan selalu nikmat, bahagia dan barokah. Itu menurut pendapat saya yang saya kutip dari selama saya mondok dan kuliah. Mudah-mudahan ini satu pandangan yang pengalaman kami. Ya, bolehlah kita menambahi itu demokrasi. Ya, terus sekarang kenapa korban bully kebanyakan dari kaum menengah ke bawah, Ustaz? Kenapa korban bully kebanyakan dari Kaum bawah, kaum menengah ke bawah? bawah. Iya, kebanyakan anak SMA ke bawah ya. Dan bully ini sudah masuk ke pesantren. Lalu zaman saya mondok dulu di tahun 2000 ke bawah. Ya, tahun 2005 ke bawah itu insya Allah tidak ada bullying itu. Nah, ini kenapa? Sebabnya kok kebanyakan orang-orang yang lemah kena bullying. Karena orang lemah ini keluarganya sibuk cari uang, kurang kasih sayang, kurang pendampingan. Nah, itu seharusnya yang bergerak di situ ya Pak RT, tokoh masyarakat, Babinsa, ya, yang biasanya di desa-desa itu kan ada Babinsa sama apa itu, yang dari polisi sama TNI. Nah itu ya, seharusnya jangan, kalau bisa Babinsa sama penegak hukum jangan terlalu sering nongkrong lama-lama di warung, keliling. Kalau ada kerumunan remaja itu ada apa? Dicurigai. Saya lihat nih di daerah saya sendiri, ya kadang penegak hukumnya santai-santai, padahal di alun-alun Pasuruan sampai terjadi di Gor itu, ya sampai anak dikoyok meninggal. Nah, ini apa fungsinya kalau ada Hansip, ada Satpol PP? Kalau seharusnya tiap setengah jam terus keliling itu aparat, karena anda ini dibiayai oleh negara, dosa Anda itu. Ingatlah, kita hanya sementara hidup di dunia. Berbanyaklah amal soleh biar Anda tidak terjun nanti kalau sudah pulang ke rumah masa depan alias kuburan. Ya, maaf, ini demi untuk anak kita sendiri, kebaikan anak didik bangsa sendiri. Ya, jadi saling introspeksi diri ya, teman-teman ya, YouTube ya, Ustadz ya. Ya, terus bagaimana cara agar pembuli itu kapok dan tidak mau membuli lagi, Ustadz? Bagus, bagaimana biar orang yang membuli itu kapok, ya, Iya. yang berbuat dolim.
Satu, ya harus dicekel dulu. Habis dicekel, dibina. Dan waktu dibina ini jangan dimanja makanannya. Kata Nabi, karena itu nafsu sama setan. Pengapesannya apa? Ya disuruh puasa, jangan sampai sehari makan 3 kali. Jadi makannya itu waktu sahur dan akan buka. Saya ya, kenapa orang habis keluar dari penjara semakin mahir mencurinya? Karena di penjara kayak makan lebih banyak, ini nafsunya besar. Ketemu teman-teman yang sudah profesional menjadi bajingan, maaf maling, jadi korupsi. Nah itu saya kepingin ini nanti ada penjara ini kalau bisa semuanya di Indonesia dikasih makan 2 kali, biar dia merasakan rasanya lapar, biar nafsunya itu berkurang. Kalau bisa puasa biar bisa menghemat APBN anggaran negara yang triliunan untuk apa? Orang-orang yang dibina. Jadi itu bukan kita kejam enggak. Ini sesuai hukum agama kami Islam. Jadi kalau ada anak yang terlalu banyak nafsu kenakalannya, itu salah satu dari makanannya. Kalau makanannya banyak yang haram, ya maka dia senang haram-haraman. Tapi kalau makanannya halal, dia senang kebaikan, senang ke masjid, pengajian, hal-hal yang positif. Kalau makanannya dari mencuri, ya senang yang tidak karu-karuan, naudzubillah. Ya, malas sholat, malas haji, senangannya ganti pacar dan lain-lain. Masya Allah. Ingat guys, jangan gonta-ganti pacar loh. Ya, ini gara-gara makanannya. Ya, makanan terutama. Kedua, keluarga dan lingkungan. Jangan bosan-bosan untuk menasihati ya atau memarahi tapi niatnya menasihati. Tapi ya jangan pakai kasar. Yang dibolehkan kasar hanya menggepuk sikil sama apa? Tangan, kaki sama tangan. Kepala enggak boleh. Ini enggak boleh. Anak kecil ya bisa mati kaget. Makanya kata Nabi yang boleh digepuk itu hanya kaki sama tangan. Jadi ini tidak boleh. Hanya Islam itu luar biasa. Kalau kita ingin cara mendidik anak kita menjadi anak yang sukses dan baik, soleh, solih. Amin, amin. Dan dingajikan dan carikan teman yang baik. Itu salah satu strategi biar yang beli ini kapok. Satu harus dikurangi jatah makannya. Ya. Dua, tidak hal yang positif dan harus memang ditren dia itu ditunjukkan bahwa ini memang benar-benar salah, keliru dan harus. Jadi jangan dibiarkan, kalau dibiarkan lama-lama hal itu sepertinya boleh kalah. Nah, ini harus dan kami siap untuk menerima anak-anak yang korban bullying, yang anak-anak yang sudah moralnya amburadul, kami siap dan nanti dibimbing juga oleh staf kami Habib Banurul dan kawan-kawan sama Ustadz Udin dan kawan-kawan. Dan kita alhamdulillah sudah menyembuhkan puluhan orang-orang kena narkoba stres. Alhamdulillah. Oke. Ya. Salah satunya ya para sahabatku, para remaja dimanapun, Bapak Ibu. Oke. Dan sekarang Ustadz ya, bully itu kan semakin merajalela. Terus yang dibully itu terkadang pikirannya gitu bisa stres gitu Ustadz. Bisa stres terus mengakibatkan dirinya trauma terus melakukan bunuh diri. Nah itu pendapatnya Ustadz bagaimana? Nah ini Masya Allah, naudzubillah. Memang saya juga pernah ngalami waktu kecil itu. Dibullying waktu main ya sama kakak kelas saya, rambut saya ini dikasih kecap. Masya Allah. Karena saya sendirian, dia takut, akhirnya nangis. Ya, ya untung orang tua itu bully, dinasihat. Memang orang tua karena orang tua harus dengan terlena, harus ngaji, harus tahu psikologi anak. Jadi jangan sampai anak itu pulang gak ditanyai, kenapa kok nangis, kenapa kok kelihatan pucat, susah. Harus ditanya, jangan ditanya hanya sudah makan gitu, jangan. Minimal kenapa kamu kok gini-gini? Ayo, apa kamu sudah sholat? Jangan ditanya sudah makan, jangan tanyai. Soalnya di sekolah ini sekarang ini rawan, Masya Allah. Saya ini sekarang masih ngajar aktif di
SDN Kebon Agung Kota Pasuruan, Jawa Timur. Ya. Mungkin murid-muridnya Ustadz apa menonton video ini ya Ustadz Iya. ya, mungkin ya. Jadi Ya. anak-anaknya kena bullying, jangan putus asa. Kamu harus banyak berdoa dan mengaji. Cari teman yang baik, terutama teman yang senang berkumpul di masjid, di musola. Jangan teman yang senang kumpul di game-game. Ya boleh kalau hanya 1 jam 2 jam. Ya, cari teman yang positif. Teman yang senang banjarian kalau sekarang, senang olahraga, senang keterampilan, senang nyanyi, senang olahraga karate. Terus cari orang yang bisa menasihati kamu, terutama guru ngaji, ustadz-ustadz. Jangan sembarang orang kamu untuk berkonsultasi. Berbahaya nanti. Kamu misalkan berkonsultasi sama anak yang tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, anaknya senang pemarah. Jangan cari orang-orang yang benar-benar bisa membimbing kamu ke jalan yang lurus baik. Dan kamu jangan berputus asa. Ya, soalnya berputus asa itu walaitai asumin rauhillah. Kata Gusti Allah di surat Yusuf. Ya, orang yang berputus asa itu nanti termasuk orang-orang kafir. Jadi kamu harus pantang menyerah, malang-malang betul, ya rawe-rawe lantas. Hiduplah yang mulia atau mati syahid. Kamu harus semangat. Ya, jangan sampai kamu putus seperti yang dikisahkan di kitab itu ada. Orang itu mondok ngaji kurang lebih 30 tahun gak naik kelas. Tapi dia gak putus asa. Tetap belajar dalam mondok. Setelah 35 tahun dia jadi kiai besar. Hafal Quran dan macam-macam kitab. Dikasih ilmu laduni karena barokah kesabaran. Jangan sampai putus asa ya. Kawan-kawanku yang di pesantren Alam Al-Jamud dan dimanapun, lawan itu kedoliman, ya kesalahan harus dilawan dengan kebenaran. Pasti kebenaran, keadilan akan menang. Seperti Indonesia dijajah oleh Belanda dan lain-lain 350 tahun, tapi para pahlawan, syuhada dan santri tetap melawan hingga terjadi apa? 10 November di Surabaya. Ya. Oke? Ya, mungkin yang terakhir Ustadz ya. Ya. Terus ini kan sekarang zamannya banyak yang bermain sosmed. Akhirnya para bullying-bullying itu ya muncullah di sosmed. Ya, gimana tanggapan Ustadz tentang pembulian di sosmed gitu? Tentang komentar netizen yang negatif gitu. Ya ini sangat membantu. Ya, dengan adanya sosmed ini salah satu contoh ada aparat yang berbuat dolim waktu acara di Jakarta itu. Dia menarget wisatawan yang ingin melihat acara musik di Indonesia, ditarget sampai puluhan juta. Ini ya termasuk salah satu positif dari barokahnya sosmed. Seperti di SD saya itu ada anak yang dibullying, ketangkep CCTV. Akhirnya ketahuan, nggak bisa bohong dia. Kalau dia telah mengantem, menjambak, menjejuk anak ini. Nah, jadi ini kalau sosmed ini perlu, tapi ya jangan terlalu diulang-ulang. Ya, agar tidak ketularan. Soalnya hal-hal yang jelek itu gampang cepat nularnya. Hal-hal yang jelek ingat-ingat gampang cepat nularnya. Tapi kalau hal-hal yang baik sulit untuk ditular. Hal-hal yang baik tentu COVID cepat nularnya. Tapi lek ono arek iso ngaji, ketularan iso ngaji ngenteni 3 bulan baru ketularan bisa ngaji. Jadi cobalah. Jadi sosmed ini carilah hal-hal yang positif. Karena ini 2 mata pisau atau 2 mata uang. Jadi sosmed tergantung yang make. Kalau yang make itu orangnya pikirannya bersih, bening, ya yang positif. Lalu senang menyetel ngaji, lagu-lagu religi, ya yang baik-baik. Kalau yang masya Allah, naudzubillah, yang pikiran jelek, ya senangannya lihat setan-setan, ya lihat perkara yang negatif. Kan banyak itu game-game yang bunuh-bunuhan itu. Nah, ini harus dikurangi. Hal-hal porno lah. Ini adalah 2 sisi. Makanya orang tua harus selalu mengintip kalau anaknya itu lagi melihat
orang tua, kakaknya, ya apa Dek, kamu lihat apa itu lah. Jangan didiamkan. Kalau bisa tiap 1 jam 2 jam kita ngintip HP-nya anak-anak kita. Karena itu demi kebaikan kita sebelum kita menyesal kemudian. Karena tidak ada menyesal itu di depan. Betul Bu, budi kata Buri. orang Jawa. Iya. Oke? Oke. Oke, Alhamdulillah. mungkin Apa? pesan-pesan dari Ustadz tentang episode kali ini. Yang pertama ini mana Ustadz? Ya pesannya sangat terima kasih masih ada putra bangsa, generasi bangsa yang peduli melihat kawan-kawannya di seberang sana, mulai dari Aceh sampai Irian Jaya, ya dari Purongingas sampai Merauke, yang sekarang ini lagi kurang beruntung daripada kawan-kawannya yang di sini. Mungkin di sana ada yang lagi sakit hati kena bullying, ditipu sama teman-temannya. Ya, maka kamu harus kuat, kamu harus lawan, ya, kamu harus cerdas dan pandai. Setiap musibah atau masalah pasti ada jalan. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap permasalahan pasti ada jalannya. Yang penting kamu harus positive thinking, ya, harus husnudon. Jangan harus aku kau apa sing ngerti nolong aku gak punya duit kata wong Jawa. Gak duwe bondo, jangan, kamu punya Allah, punya doa. Doa adalah senjata. Ya, pokoknya kamu harus melawan kedoliman. Minimal kamu harus lapor ke Pak Lurah, Wainggi, RT, RW. Ya, walaupun sendiri tidak, kamu bertiga. Bersama siapa? Bersama Allah. bersama malaikat rokib berarti Hati. temanmu 3. Kalau ditambahi Pak RT 4, Pak RW polisi dan Ramil, Babinsa banyak temanmu. Makanya Iya. kebenaran harus berani. Katanya Nabi, kebenaran bisa kalah dengan kebatilan karena orang benar licik. Ya, dia licik, takut. Nah, makanya orang benar harus berani. Seperti Gus Dur itu, royok siapa saja, tak mundur Gus Dur. Ya, oke, orang benar pasti dilindungi Allah. Jadi harus siap berdoa. Mau berangkat, kamu harus mikir dulu, kalau perlu doa dulu, wudhu dulu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau melapor, saya didolimi sama ini. Saya habis diperkosa sama ini, misalkan. Harus lapor, jangan diam. Kalau diam, hancur Indonesia nanti. Karena generasi yang licik, generasi yang malas, yang kurang semangat, seperti generasi kamu lihat di Jepang, Korea, generasinya hebat-hebat, kuat-kuat. Kenapa? Dia selalu diintimidasi sama pemerintahnya untuk selalu semangat hidupnya, semangat ya mencari ilmu dan bekerja. Jadi kembali seperti zamannya pahlawan kita siapa? Ki Hajar Dewan Toro. Tutpuri Handayani Dan apa? Ya ing ngarso ing tulodo Tutpuri Handa Ani ing madya mangun Karso. Jadi di depan ngasih contoh, ya di tengah-tengah membimbing, di belakang mendukung. Jangan sampai di belakang merusak. Nah, itu namanya adalah jiwa-jiwa pemimpin yang bijaksana, yang arif dan baik. Ini sangat dibutuhkan oleh negara besar. Katanya Gus Dur, Indonesia ini bakal menjadi pemimpin dunia. Sekarang sudah mulai terlihat, ya. Makanya kita harus persiapkan negara ini dengan pemuda-pemuda yang kuat mental spiritualnya. Dengan ilmunya saja, mentalnya, religinya, akhlaknya harus juga kuat. Oke, tidak gampang ngambul, gampang cengeng, nangis. Ya, matematika 10 tapi berani sama guru orang tua. Naudzubillah min Kali, waduh jangan ya. Iya, kalau bisa baik seperti Gus Dur, Habibie, ya Pak Harto, itu orangnya sudah pintar, ganteng, akhlaknya baik. Dia kalau salaman ke orang tua, ngeset dia. Apa ada anak sekarang ini salaman ke orang tua? Jarang mungkin Ustadz Iya, ya. biasa seperti temannya itu tak boleh itu. Iya. Harus minimal cium tak? Tangan. Jadi pesan saya terakhir, jadilah generasi pemuda yang kuat lahir batin, jangan gampang menyerah putus asa, dan selalu bertakwa. Ingatlah kamu selalu ke masjid, itu kunci sukses kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian kurang lebihnya Al-Fakir, mohon maaf karena kebenaran hanya datang dari Allah. Kalau itu memang salah dari kami yang masih bodoh dan banyak kekurangan. Itu hanya oleh-oleh kami selama mondok dan kuliah dan ngaji. Oke?
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin, amin, amin. Anak masih muda. Semoga sukses apa yang Anda cita-citakan. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Semoga sukses dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya dari episode pertama kita tentang bully-bulian ya, mungkin yang sering terjadi di yang dilakukan oleh para remaja zaman sekarang ya. Oke, jangan lupa nanti like, komen dan subscribe. Nanti kita Akan cepat naik haji. amin amin ya. Nanti kita Itu yang tepat. ya, nanti kita atur jadwal tayangnya Ustadz ya. Ya nunggu komentar dari netizen ya Ustadz ya. Oke. Ya itu saja, apabila ada tutur kata atau kurang salahnya kami mohon maaf. Saya Ferdi Ardiansyah bersama Ustadz Saifu mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga mati. بسم الله الرحمن الرحيم